Lahan gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan di lahan-lahan basah yang tersebar luas di pesisir Kalimantan dan Sumatera. Gambut terbentuk saat bagian tumbuhan yang mati terhambat pembusukannya karena kadar asam yang tinggi atau ketiadaan oksigen di perairan setempat. Di musim hujan, timbunan gambut terus berkembang dan kedalamannya bisa mencapai lebih dari 50 cm. Jenis tanah ini memiliki kandungan organik yang sangat tinggi dan subur. Di musim panas, lahan gambut yang mengering mudah terserut dan terbakar. Dan meskipun telah dilakukan pemadaman, sisa api yang berada di permukaan lahan gambut atau di bawah gambut bisa kembali berkobar dan membakar lahan gambut kering yang berada di sekitarnya. Kondisi ini bisa terjadi dalam jangka waktu cukup lama, bahkan bisa mencapai berbulan-bulan. Inilah bagian dari Asia Tenggara. Dan inilah peta yang menunjukkan hilangnya tanah produktif pada masa depan. Dalam waktu sekitar 50 tahun, sebagian besar daerah ini akan mengalami kebanjiran dahsyat. Daerah dataran rendah pesisir pantai yang luas di Kalimantan menjadi tidak berguna. Juga di Sarawak, serta di Sumatera. Ini bukan terjadi oleh karena gempa bumi atau tsunami. Ini justru disebabkan oleh drainase. Bentang alam Asia Tenggara terdiri dari pegunungan, hutan rimba tropis, dataran rendah, rawa gambut, dan perkebunan. Hutan-hutan rawa gambut ini makin lama makin banyak ditebangi. Hutan-hutan rawa gambut ini diganti oleh perkebunan, peluk kayu, dan terutama kelapa sawit. Untuk memproduksi kelapa sawit, permukaan air di tanah-tanah rawa itu harus diturunkan lewat drainase. Oleh karena drainase ini, tanah gambut organik akan mengering, menjadi sensitif terhadap api dan kebakaran. Untuk mendirikan perkebunan, kanal drainase digali untuk mengeluarkan airnya. Kalau airnya dikeluarkan, bahan organik yang didrainase akan dipecah dan dibuang sebagai karbon dioksida CO2 ke udara. Ini menyumbang pada perubahan iklim. Kehilangan air dan tanah karbon menyebabkan penyurutan dari 3-5 cm per tahun bagi tanah gambut itu. Inilah membuat bentang alam tambah sensitif terhadap banjir selama musim hujan. Pada musim kemarau, oksidasinya akan berlanjut dan permukaan tanah menjadi makin lama makin rendah. Ini menghasilkan kebanjiran yang berkali-kali dan panjang sesudah hujan. Setelah 30-50 tahun, bentang alam akan begitu banyak turun sampai drainase tidak dapat dilakukan sama sekali. Dan seluruh daerah akan kebanjiran. Tanahnya akan menjadi gersang dan tidak produktif, serta kebanjiran untuk beberapa waktu lamanya. Dalam setengah abad, Sarawak akan kehilangan tanah produktifnya sepanjang 400 km pesisir pantai. Air laut akan masuk paksa dan tanah gambutnya akan kebanjiran sampai masuk 50 km di daratan. Juga Kalimantan akan kehilangan ribuan kilometer persegi tanah produktifnya. Yang sama akan terjadi di Sumatera. Desa-desa dan perkebunan akan tambah mengalami kebanjiran. Orang-orang akan kehilangan pekerjaan dan penghidupan mereka. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana ini? Drainase tanah-tanah rawa gambut harus diberhentikan
Bendungan harus dibangun untuk memulihkan permukaan air. Daripada tulip atau kelapa sawit, penggunaan bermacam ragam tanah lain harus diperkenalkan. Ada ratusan spesies tanah rawa setempat yang dapat diolah untuk membuat produk-produk yang komersial menarik tanpa drainase. Secara ini, tanah-tanah gambut dapat dilestarikan dan penyurutan dapat diberhentikan. Dengan mempraktekkan penggunaan tanah basah inovatif ini, akan ada masa depan bagi generasi-generasi berikutnya.